Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriandasari dengan NIM L1A121 080. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi betina. Sistem reproduksi pada betina terdiri atas ovarium dan sistem ductus. Sistem tersebut tidak hanya menerima telur-telur yang diovulasikan oleh ovarium dan membawa telur-telur ke tempat implantasi yaitu uterus, tetap juga menerima sperma dan membawanya ke tempat fertilisasi yaitu oviduk. Pada mamalia, ovarium dan bagian ductus dari sistem reproduksi berhubungan satu dengan yang lain dan melekat pada dinding tubuh dengan sebuah seri dari ligamen-ligamen. Ovarium menerima suplai darah dan suplai saraf melalui hilus yang juga melekat pada uterus. Oviduk berada di dalam lipatan mesosalping, sedangkan mesosalping melekat pada ligamen ovarium. Ligamen ini melanjutkan diri ke ligamen inguinal yang homolog dengan gubernaculum testis. Bagian ligamen ini membentuk ligamen bulat pada uterus yang kemudian melebarkan diri dari uterus ke darah inguinal. Alat-alat reproduksi betina terletak di dalam cavum pelvis atau rongga pinggul. Cavum pelvis dibentuk oleh tulang-tulang sacrum, vertebrata, saucigia ke-1 sampai ke-3 dan oleh 2 osteosae. Osteosae dibentuk oleh ilium, ischium, dan pubis. Secara anatomi, alat reproduksi betina dapat dibagi menjadi ovarium, oviduk, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu ovarium dan apa yang dimaksud dengan ovarium. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina seperti halnya testis dan testis pada hewan. Ovari dapat dianggap bersifat endokrin atau sitogenik atau biasa disebut menghasilkan sel. Karena mampu menghasilkan hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah dan juga ovum. Ovarium merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal kanan dan ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Ovari seekor sapi betina bentuknya menyerupai biji buah almond dengan rata-rata 10-20 gram. Sebagai perbandingan, pada sapi jantan di mana biji pejantan berkembang di tubulus seminiferus yang letaknya di dalam pada betina jaringan yang menghasilkan ovum atau telur, berada sangat dekat dengan permukaan ovari. Ovarium terletak di dalam rongga perut, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Ovarium digantung oleh satu ligamentum yang disebut mesovarium yang tersusun atas syaraf-syaraf dan pembuluh darah. Berfungsi untuk mensuplai makanan yang diperlukan oleh ovarium dan sebagai saluran reproduksi ovarium pada preparat praktikum ini berbentuk lonjong bulat. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja fungsi ovarium. Nah, fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Pada semua hewan menyusui mempunyai sepasang ovarium dan mempunyai ukuran yang berbeda-beda tergantung pada spesies, umur, dan massa atau biasa disebut stadium. Reproduksi hewan betina, bentuk ovarium tergantung pada golongan hewan. Yang pertama,
Pada golongan hewan yang melahirkan beberapa anak dalam satu kebuntingan disebut polytochous. Ovariumnya berbentuk seperti buah murbei, contohnya babi, anjing, kucing. Pada golongan 2, hewan yang melahirkan satu anak dalam satu kebuntingan disebut monotochous. Ovariumnya berbentuk bulat panjang oval, contohnya sapi, kerbau, sedangkan pada ovarium kuda berbentuk seperti ginjal. Ovarium mengandung folikel-folikel yang di dalamnya terdapat masing-masing satu ovum. Pembentukan dan pertumbuhan folikel ini dipengaruhi oleh hormon FSH atau biasa disebut follicle stimulating hormone yang dihasilkan oleh kelenjar adenylohypophyse. Folikel di dalam ovarium terdiri dari beberapa tahap, yaitu folikel primer, terbentuk sejak masih dalam kandungan dan mengandung oogonium yang dikelilingi oleh satu lapis sel folikuler kecil. Setelah itu, terbentuk corpus luteum atau berwarna coklat yang akan menghasilkan hormon progesteron untuk mempertahankan kebuntingan dan menghambat prostaglandin. Sehingga pada saat bunting tidak terjadi ovulasi karena prostaglandin yang mempengaruhi hormon estrogen dan FSH. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu ada oviduk. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Oviduk digantung oleh suatu ligamentum, yaitu mesosalping, yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Oviduk terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah infundibulum, yaitu ujung oviduk yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Infundibulum memiliki mulut dengan bentuk berjumbai yang berfungsi untuk menangkap ovum yang telah diovulasikan oleh ovarium. Mulut infundibulum ini disebut fimbria. Salah satu ujungnya menempel pada ovarium sehingga pada saat ovulasi dapat menangkap ovum. Sedangkan lubang infundibulum yang dilewati oleh ovum menuju uterus disebut ostium. Setelah ovum ditangkap oleh fimbria, kemudian menuju ampula, yaitu bagian oviduk yang kedua. Di tempat inilah akan terjadi fertilisasi atau sel sperma akan menunggu ovum di ampula untuk dibuahi. Selanjutnya, folikel sekunder terbentuk setelah hewan lahir dan sel folikulernya lebih banyak. Folikel tertier terbentuk pada saat hewan mencapai dewasa dan mulai mengalami siklus birahi. Dan yang terakhir adalah folikel degrap, merupakan folikel terbesar pada ovarium pada waktu hewan betina menjelang birahi. Folikel degrap inilah yang akan siap diovulasikan atau peristiwa keluarnya ovum dan dari folikel. Dan jumlahnya hanya satu, karena sapi merupakan hewan monotokosa yang menghasilkan satu keturunan setiap kebuntingan. Peristiwa ovulasi diawali dengan robeknya folikel degrap pada bagian stigma dipengaruhi oleh hormon LH, biasa disebut luteinizing hormone, yang dihasilkan oleh kelenjar adenylohypophyse. LH menyebabkan aliran darah di sekitar folikel meningkat dan menyebabkan dinding folikel pecah.
Bekas tempat ovum yang baru keluar disebut corpus haemorrhagicum yang dapat kemasukan darah akibat meningkatnya aliran darah dan menjadi merah. Selanjutnya, panjang ampula merupakan setengah dari panjang oviduk. Ampula bersambung dengan bagian oviduk yang terakhir, yaitu isthmus. Bagian yang membatasi antara ampula dengan isthmus disebut ampulari. Isthmus Justion. Intimus dihubungkan langsung ke uterus, bagian kornu atau tanduk, sehingga di antara keduanya dibatasi oleh uterus tubal junction. Dinding oviduk terdiri atas 3 lapisan, yaitu membran serosa merupakan lapisan terdiri dari jaringan ikat dan paling besar. Membran muscularis merupakan lapisan otot dan membran mucosa merupakan lapisan yang membatasi rumen. Fungsi oviduk: pertama, menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Ketiga, tempat pertemuan antara ovarium dan spermatozoa atau fertilisasi. Selanjutnya, yang keempat, tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. Kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitas spermatozoa. Dan yang keenam, transport yang telah dibuahi atau biasa disebut zigot menuju uterus. Uterus sendiri dapat didefinisikan sebagai struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum, yaitu mesometrium, yaitu saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan. Lapisan dalam disebut endometrium, lapisan tengah disebut myometrium, dan lapisan luar disebut perimetrium. Uterus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kornu uteri atau tanduk uterus. Kornu uteri ini jumlahnya ada 2 dan persis menyerupai tanduk yang melengkung. Kornu uteri merupakan bagian uterus yang berhubungan dengan oviduk. Kedua kornu ini memiliki satu badan, uterus yang disebut corpus uteri, dan merupakan bagian uterus yang kedua. Corpus uteri berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio dan implantasi. Selain itu, pada corpus uteri terbentuk PGF2 alfa atau bagian uterus. Yang ketiga adalah serviks atau leher uterus. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk uterus. Bentuk-bentuk uterus ada 3, yaitu yang pertama uterus birconus. Kornu uteri sangat panjang, tetapi korpus uteri sangat pendek. Contoh, pada babi. 2 uterus bipartinus. Korpus uteri sangat panjang dan di antara kedua kornu terdapat penyekat. Contoh, pada sapi kornunya membentuk spiral. 3. Uterus duplex. Serviksnya terdapat dinding penyekat. Contoh, uterus pada kelinci dan marmut. Yang keempat, uterus simple, bentuk seperti buah pir. Contohnya yaitu uterus pada manusia dan primata.
Uterus juga mempunyai fungsi tersendiri, yaitu fungsi uterus yang pertama adalah sebagai saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula secara otomatis. Untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu. Yang kedua, tempat terjadinya implantasi, yang dimana implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Dan yang ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang keempat, berperan pada proses kelahiran atau biasa disebut parturisi. Dan yang terakhir adalah pada hewan betina yang tidak bunting, berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Selanjutnya yaitu serviks, yang dimana serviks terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Serviks ini tersusun atas otot daging sphincter. Terdapat lumen serviks yang terbentuk dari gelang penonjolan mukosa serviks dan akan menutup pada saat terjadi estrus dan kelahiran. Serviks menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Serviks juga memiliki fungsi, yang dimana fungsi dari serviks adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Dan selanjutnya ada vagina. Vagina sendiri memiliki definisi. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina juga memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa berstrata yang tidak berkelenjar, tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial dari vagina terdapat beberapa sel mukosa, yaitu berdekatan dengan serviks. Vagina terdiri dari dua bagian, yaitu vestibulum yang letaknya dekat dengan vulva serta merupakan saluran reproduksi dan saluran keluarnya urin. Dan yang kedua adalah portio vaginalis, serviks yang letaknya dari batas antara keduanya hingga serviks, vestibulum dan portio vaginalis. Serviks dibatasi oleh suatu selaput pembatas yang disebut himen. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, yang berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan ovidum, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Vagina akan mengembang agar fetus dan membran dapat keluar pada waktunya. Selanjutnya yaitu vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina. Bagian luar vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalam disebut labia minora. Labia minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan labia mayora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Pertautan antara vagina dan vulva ditandai oleh orifis uretral eksternal atau oleh suatu pematang pada posisi kranial terhadap uretral eksternal, yaitu himen vestigial. Himen tersebut rapat sehingga mempengaruhi kopulasi. Vulva akan menjadi tegang karena bertambahnya volume darah
mengalir ke dalamnya. Yang terakhir yaitu ada klitoris. Klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang homolog dengan gland penis pada hewan jantan yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam labia. Klitoris terdiri atas 2 crura atau akar badan dan kepala atau glans. Klitoris terdiri atas jaringan erektil yang tertutup oleh epitel squamosa berstrata. Selain itu, klitoris juga mengandung saraf perasa yang berperan pada saat kopulasi. Klitoris akan bereaksi pada hewan yang sedang estrus. Dan fungsi dari klitoris ini membantu dalam perkawinan.